Kisah tentang seorang anak yang mempelajari seni bela diri tersembunyi, membuatnya menjadi pendekar pedang terkuat dari utara. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita bahas di sini. "130 tahun yang lalu muncul sebuah sekte yang sangat keji, yaitu sekte malam sunyi. Mereka sangatlah merusak. Terjadi pembantaian di mana-mana. Korban berjatuhan tak terhitung jumlahnya. Semua orang pun merasakan hidup menjadi suram. Karena keadaan tak kunjung membaik, semua sekte bela diri pun berkumpul dan membentuk sebuah aliansi yang dinamakan Aliansi Pusat Surgawi. Dan pada akhirnya mereka pun menunjuk salah satu ahli bela diri bernama Buk Jinhu dan membentuk sekte baru bernama Surgawi Utara yang bertujuan untuk melawan sekte malam sunyi. Aliansi Pusat Surgawi berjanji akan mendukung secara penuh kepada Surgawi Utara. Mereka pun memberikan bantuan dan menyuplai kebutuhan Surgawi Utara, membuat sekte Surgawi Utara berkembang sangat cepat dan menjadi sekte yang sangat kuat. Malam sunyi pun akhirnya dapat dipukul mundur oleh Surgawi Utara. Seiring berjalannya waktu, pemimpin Surgawi Utara saat ini telah berganti ke generasi keempat. Dia adalah Jin Quan Ho, pemimpin Surgawi Utara saat ini. Dia adalah sosok pemimpin yang sangat kuat dan memiliki 4 pilar yang bersamanya membantu menghadapi malam sunyi. 4 pilar ini adalah orang kepercayaan Jin Quan Ho, dan mereka sangatlah kuat di bidangnya masing-masing. Ada sang tinju iblis bernama Joseon. Ada sang angin topan bernama Kyung Mo. Ada sang pedang hantu terkutuk bernama Yuen Seon. Lalu sang penguasa darah besi bernama Jae Hyuk. Mereka semua adalah tokoh yang berperan penting saat mengusir malam sunyi dari wilayah mereka. Namun, Jin Quan dikhianati oleh keempat pilarnya tersebut. Dia dipojokkan dan difitnah telah bersekongkol dengan sekte malam sunyi oleh Aliansi Pusat Surgawi tepat di hadapan anaknya. Jin Quan pun tak bisa berbuat apa-apa karena di sana juga ada 9 langit. Mereka adalah ketua dari masing-masing sekte yang sudah beraliansi di Aliansi Pusat Surgawi. Aliansi Pusat Surgawi merasa Jin Quan saat ini terlalu kuat. Jika mereka tak segera menghabisinya, maka dia akan menjadi hambatan terbesar bagi mereka yang ingin menguasai semua daratan di sana. Dan pada akhirnya, fitnahlah yang menjadi keputusan mereka untuk menghabisi Jin Quan. Jin Quan lalu membubarkan sekte Surgawi Utara. Lalu di hadapan anaknya pun Jin Quan mengorbankan dirinya sendiri supaya anaknya bisa selamat. Dia menusuk dirinya hingga tewas. Dan sebelum tewas, dia meminta kepada Aliansi Pusat Surgawi untuk menjaga penuh keselamatan anaknya. Dan saat mereka memenuhi persyaratan tersebut, Jin Quan pun tanpa ragu menusukkan pedangnya pada dirinya sendiri di depan anaknya, serta meminta maaf padanya. Sekte Surgawi Utara dibentuk untuk membasmi malam sunyi oleh Aliansi Pusat Surgawi. Sekte Surgawi Utara mengemban tugas tanpa mengeluh sedikit pun dan sangat tulus saat mengemban tugas itu. Namun mereka semua mengkhianati Jin Quan, pemimpin Sekte Surgawi Utara keempat. 3 tahun telah berlalu semenjak kejadian itu terjadi. Jin Muwon adalah anak dari Jin Quan sekaligus penerus Sekte Surgawi Utara kelima. Dia diawasi sangat ketat oleh pengawal yang ditugaskan untuk mengawasinya oleh Aliansi Pusat. Jin tak pernah diajarkan bela diri apapun. Hidupnya selama ini hanya digunakan untuk belajar dan membaca buku. Jadi para pengawal hanya ditugaskan untuk mengawasi dan berjaga-jaga jika Jin nantinya belajar bela diri dan ingin membalaskan dendam dari ayahnya Jin Quan. Namun Jin selalu disiksa habis-habisan oleh para pengawal kurang ajar tersebut. Mereka meminta buku atau ajaran bela diri dari aliran Sekte Surgawi Utara yang terkenal sangatlah kuat. Namun seperti yang sudah diketahui semua orang, jika semua hal tentang Surgawi Utara seperti ajaran, buku, dan lain-lain telah diambil oleh Aliansi Pusat Surgawi dan keempat pilar Surgawi Utara yang telah berkhianat.
Jadi Jin tak mengetahui apapun tentang itu semua karena dia hanya menghabiskan waktu untuk belajar selama ini. Jin juga memiliki keahlian menempa karena selama ini dia mengisi waktunya menjadi seorang pandai besi. Lalu terlihat salah satu pengawal yang sedikit bersimpati dan tertarik kepada Jin. Dia bernama Xiao Musang. Jin selalu menghabiskan waktu di atap sebuah pagoda yang berada di kawasan benteng surgawi utara, sambil memikirkan keempat pilar ayahnya yang sudah tega mengkhianati dan mencuri gulungan-gulungan bela diri milik surgawi utara. Jin benar-benar merasa sendirian saat ini karena tak memiliki siapapun yang berpihak kepadanya. Siksaan, mimpi buruk, bahkan kesulitan makan sudah dialami oleh Jin dalam masa pengasingannya ini. Penderitaan sudah dialami demi untuk bertahan hidup. Saat dianiaya oleh pengawalnya, hanya Xiao Musang yang terlihat bersimpati kepadanya. Ternyata ada alasan Jin yang selalu menghabiskan waktu di atap pagoda tersebut. Jin dapat melihat catatan peninggalan surgawi utara melalui reruntuhan bangunan sekte yang tak diketahui oleh siapapun selain ketua sekte. Seperti puzzle tersembunyi, catatan ini akan muncul ketika cahaya matahari mulai terbenam dan menyinari dinding, dan membuat dinding itu menunjukkan catatan tersembunyi yang menggunakan bahasa kuno yang tak semua orang mengetahuinya. Dinding itu disebut dengan dinding 10.000 roh. Dinding ini dibangun oleh ketua sekte surgawi utara pertama bernama Buk Jinhu. Maka dari itu, Jin diperintahkan untuk belajar bahasa kuno tersebut oleh ayahnya ketimbang diajari bela diri. Jadi, hanya Jin saja yang bisa membaca catatan yang ada di dinding tersebut dan membuatnya mengetahui semua catatan peninggalan milik sekte surgawi utara. Jin merasa perjalanannya masihlah panjang dan dia tak ingin terlihat menonjol hingga dia bertambah kuat. Meski di tempat itu Jin sendirian, namun ternyata Jin masih memiliki seseorang yang benar-benar dekat dengannya. Orang itu adalah mantan penjaga di sekte surgawi utara, bernama Huang Seol. Pak Huang memanglah tidak kuat, dia hanya memiliki jangkauan ilmu untuk menjaga dirinya saja. Namun soal loyalitas dan kesetiaan dia benar-benar tak tertandingi oleh siapapun. Setelah sekte surgawi utara dibubarkan, Pak Huan menjadi seorang pengawal di sebuah perusahaan perdagangan dan selalu memberi persediaan kepada Jin. Dia adalah seorang yang tak memiliki bakat bela diri dan semua sekte menolaknya waktu itu. Dan hanya sekte surgawi utara lah yang mau menerimanya dan ketua sekte Jin Quan Ho bersusah payah mengajarinya dasar-dasar bela diri. Maka dari itu Pak Huan tak akan pernah melupakan balas budinya tersebut dan akan terus membantu tuan mudanya yaitu Jin. Tibalah dia membawa persediaan beberapa bulan ke depan untuk Jin. Dan Pak Huan juga membawakan Jin sebuah batu meteor yang telah disembah oleh suatu suku yang sudah dibantai oleh seseorang. Jadi, batu tersebut tak memiliki tuan, maka dari itu Pak Huan ingin memberikan pada Jin yang memiliki kemampuan pandai besi. Pak Huan menambahkan jika suku itu sepertinya dibantai oleh sekte tinju sempal. 4 pilar ayahnya setelah berkhianat mereka mendirikan sekte masing-masing. Salah satunya adalah tinju sempal yang diketuai oleh Jo Seon Woo. Lalu para pengawal mendapatkan informasi jika akan kedatangan tamu penting dan membuat mereka panik akan kedatangan tamu tersebut. Lalu di kota ada berita jika ada petarung muda bernama Dam Soo Seon yang sangat luar biasa. Pak Huan pun menyampaikan jika Dam telah mengalahkan 93 orang dan tak pernah terkalahkan. Rencananya dia akan melawan hingga 100 orang tanpa terkalahkan. Dia adalah talenta muda yang sangat menjanjikan. Pak Huan pun langsung beranjak pergi dari sana karena memang masih memiliki urusan lain di luar. Saat Jin mengantarnya pergi, Xiao Musang berbicara padanya dan menyampaikan jika akan ada tamu kehormatan dari aliansi pusat. Dan Xiao Musang meminta izin untuk menggunakan bangunan terbaik di sana untuk menjamu mereka. Jin pun tak mau ngambil pusing dan menyetujui usulan Xiao Musang tersebut. Lalu beranjak pergi ke bangunan pagoda yang biasanya dia gunakan untuk merenungi nasibnya. Saat Jin masuk, terdapat seseorang yang tiba-tiba menodongnya dengan pisau dari belakang, membuat Jin terkejut dan mempertanyakan siapakah orang yang telah lancang masuk ke dalam bangunan miliknya.
dan ternyata dia adalah seorang wanita. Lalu wanita itu tersungkur karena memiliki luka yang sangat dalam. Jin membawa wanita tersebut ke kamarnya, lalu mengobatinya dengan obat penangkal racun pemberian Pak Huan yang tersisa satu-satunya. Jin berusaha mengobati wanita tersebut hingga pada akhirnya wanita itu terlihat mulai membaik. Saat siuman dari pingsannya, wanita itu terkejut karena badannya sudah diperban dan seperti dirawat oleh seseorang. Dia mencari siapa yang telah menyelamatkannya. Pada akhirnya Jin menghampiri dengan membawa semangkok makanan untuk wanita tersebut. Lalu Jin memberitahukan jika wanita itu sudah pingsan selama 3 hari dan membiarkan wanita itu untuk singgah sementara di tempatnya. Wanita ini bernama Eun-ha Sol. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu. Saat para pengawal mempersiapkan segala macam penyambutan untuk tamu dari aliansi pusat, Jin di sini hanya mengkhawatirkan Eun-ha yang tak kunjung keluar dari kamarnya. Dan terlihat Eun-ha yang mengobati dan memulihkan dirinya di dalam selama beberapa hari ini. Saat dia hampir mendekati ajalnya karena gagal mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya, datanglah asisten pribadinya yang tepat waktu menyelamatkannya. Lelaki itu bernama Saryung. Dia adalah tangan kanan dari Tuan sekaligus orang tua dari Eun-ha. Saryung pun menolong Eun-ha mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya melalui jari-jarinya. Mereka mendapat serangan mendadak dari musuh yang mengincarnya secara diam-diam. Saat ini, Eun-ha disarankan memulihkan dirinya sementara di sekte surgawi utara ini, dan Saryung akan menghampiri tuannya dan menunggu perintah selanjutnya. Jin yang sedang menempa di bengkel terlihat sedang mempelajari ajaran-ajaran yang telah dia serap dari catatan surgawi utara. Terlihat jika Jin memiliki kemampuan yang dia sembunyikan dari orang lain supaya tak terlihat mencolok. Setelah selesai, Jin seperti biasa merenung di atas pagoda dan berpikir jika dia akan memperdalam seni berpedang tersembunyinya dari dinding 10.000 roh. Dia mendapatkan seni itu dari reruntuhan, namun ada yang berbeda dari seni berpedang tersebut. Karena tujuan seni berpedang ini bukanlah untuk membela diri, melainkan murni untuk membunuh. Jadi Jin secara diam-diam mempraktekkan saat tak diketahui oleh orang lain. Kegiatan seperti ini terus berulang-ulang terjadi sampai pada akhirnya tamu dari aliansi pusat pun tiba di tempat itu. Para tamu yang dikabarkan akhirnya telah datang. Mereka adalah putra dan putri dari 9 langit atas di aliansi pusat surgawi. Sim Won Le dan Sim Won Ah adalah putra-putri dari Sim Woo Wai, sang kekuatan iblis Raja Crimson. Lalu ada pula Hai Ryung, anak dari Seo Mun Wah, keluarga pencari pengetahuan. Mereka membawa banyak pengawal untuk datang ke tempat sekte surgawi utara. Seo Musan tak sengaja melihat temannya dulu saat masih dalam pelatihan, yang saat ini dia menjadi salah satu pengawal dari tamu tersebut. Dan mereka memiliki cerita yang sedikit kelam dan menyedihkan. Jin muncul dan lewat di depan mereka semua bersama Eun-ha. Terlihat jika Sim Won memperkenalkan diri sebagai tamu namun dengan cara yang kurang sopan. Jin hanya membalas dengan memperkenalkan diri secara sopan dan mengatakan jika Eun-ha adalah saudara jauhnya. Lalu beranjaklah mereka pergi ke tempat yang sudah disediakan. Dan Jin pun melanjutkan kegiatannya bersama Eun-ha. Disampaikan jika tujuan Sim Won datang ke tempat itu karena ingin membuat kejayaan sekte surgawi utara kembali. Namun, dia tak menyangka jika tempat ini sudah seperti tanah mati dan tak memiliki harapan. Dia muak dengan tatanan yang sudah dibuat oleh generasi sebelumnya. Dengan sombongnya, dia yakin bisa membangkitkan tempat ini dan berjaya kembali seperti sekte surgawi utara sebelumnya. Saat malam tiba, Jin sedang menempa biji besi seperti biasa untuk menciptakan sebuah pedang. Namun dia tak menyadari jika Sim Won sudah berada di belakangnya. Sim Won ingin mengganggu Jin, yang baginya terlihat menyembunyikan sesuatu. Dia mengambil sebuah bilah pedang dan menghunuskannya di depan muka Jin. Lalu tanpa aba-aba, Sim Won menusukkan ke arah Jin.
Seketika jin dengan refleks seperti mengeluarkan aura gelap dalam tubuhnya yang tak sengaja dirasakan oleh Simwon. Lalu jin menghentikan auranya yang tiba-tiba terlepas secara refleks dan menerima tusukan Simwon di bahunya. Simwon kebingungan karena dia sekilas merasakan aura yang sangat berbahaya dari jin. Saat pengawal dan Hye-ryung masuk, jin berpura-pura kesakitan karena ulah dari Simwon. Hye-ryung memarahi Simwon karena perlakuannya terhadap jin yang notabene adalah tuan rumah di sana. Lalu Simwon dengan santai beranjak pergi seakan-akan tak melakukan kesalahan apapun. Jin diberikan pil penyembuh oleh Hye-ryung dan dia segera membantu mengobatinya. Di kamarnya terlihat jika Yoonha sedang mengkhawatirkan jin, dan di sini tumbuhlah benih-benih cinta antara mereka berdua. Lalu Yoonha ingin berpamitan jika dalam waktu dekat ini dia akan pergi meninggalkan tempat ini sekaligus berterima kasih kepada jin. Lalu di tempat lain, di sebuah tanah tandus terlihat seorang pria yang disergap oleh beberapa assassin yang bersembunyi di dalam tanah. Terjadi dialog antara mereka yang pada intinya para assassin ini menanyakan identitas pria tersebut. Namun pria tersebut enggan memberitahukan identitasnya karena dia merasa tak wajib melapor pada mereka. Akhirnya mereka pun bertarung dengan sangat sengit. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh pria tersebut meski dengan menerima beberapa luka tusukan pada dirinya. Pria tersebut merasa jika mereka bukan petarung biasa. Namun pada akhirnya, dia akan tetap mengalahkan siapapun yang menghalanginya menuju sekte surgawi utara. Sementara itu, di tempat sekte surgawi utara terlihat, jika Hye-ryung terlihat nampak perhatian pada jin. Namun itu semua hanyalah siasatnya untuk memanfaatkan jin. Dan dia memerintahkan pada Simwon untuk tak mengganggu jin lagi karena akan membuat rencananya berantakan nantinya. Di suatu tempat, terlihat pemandangan yang sangat mengerikan. Semua bangunan sudah terlahap oleh api. Dan ada seseorang yang sedang disiksa oleh petarung yang terlihat sangat kuat. Dia adalah Taimukang, sang iblis kekacauan. Dia mendapatkan laporan dari anak buahnya jika kelompok assassin elit yang telah ditugaskan mencari seorang wanita telah hilang tanpa kabar. Sepertinya mereka telah dikalahkan oleh seorang bocah yang kuat di sekte surgawi utara. Lalu Taimukang memerintahkan semua pasukannya untuk memburu bocah tersebut dan menuju ke sekte surgawi utara. Seo Musang disapa oleh teman lamanya dan membahas kejadian tempo dulu. Yang diceritakan, temannya ini telah menikung dirinya dan menikahi wanita idaman Seo Musang. Seo Musang yang marah tak dapat berbuat apa-apa, karena terlihat jika kemampuan mereka pun berbeda. Seo Musang seperti terhambat ilmu bela dirinya karena suatu alasan, dan dia menyesali semua yang telah terjadi padanya. Lalu di tempat lain, saat berada di dalam kamar, Yoonha melihat hadiah pemberian dari jin. Dia merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Namun tak lama Saryung menghampiri dari balik bayang-bayang dan melaporkan jika tuannya akan segera datang dan menjemput Yoonha. Saryung merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh nona kecilnya. Karena Saryung harus menjaga Yoonha untuk tetap tak berperasaan terhadap siapapun. Namun Yoonha mengatakan tak perlu mengkhawatirkannya, karena hal seperti itu tak akan pernah terjadi. Seo Musang yang mendapatkan luka dari teman lamanya berlatih ilmu pedang yang tak kunjung bisa dia selesaikan, karena dia hanya mampu menguasai di tingkat pemula. Lalu terdengar bisikan di telinga Seo Musang yang memberikan petunjuk untuk ilmu berpedangnya dan membuatnya dapat mempelajari ilmu berpedang tingkat selanjutnya. Seo Musang terkejut karena dengan sekejap terlihat perbedaan kekuatan dari sebelumnya. Dia mempertanyakan siapakah gerangan yang sudah membantunya membukakan pintu yang menuntunnya ke jalan yang benar. Ternyata yang membisikkan hal itu tanpa diketahui oleh Seo Musang adalah jin. Lalu dia turun dari pagoda kesayangannya, dan saat dia di depan pintu sekte surgawi utara, tiba-tiba muncul pria yang sudah mengalahkan kelompok assassin sebelumnya. Pria tersebut memiliki aura seperti naga dan terlihat sangatlah kuat. Pria itu adalah Dam Soo Seon, sang bintang baru dari langit timur.
Dia disambut hangat oleh kakak-kakaknya yang sudah datang terlebih dahulu. Di sini dia merasakan sesuatu yang aneh pada pewaris sekte surgawi utara yaitu Jin. Namun Simuan mengatakan jika Jin sangatlah lemah dan menyuruh Dam mengabaikannya. Jin merasakan jika Dam sangatlah kuat bahkan membuatnya berkeringat tanpa melakukan sesuatu. Saat beranjak pergi, Jin dihampiri oleh jenderal pasukan dari Simuan dan mengatakan jika Jin diundang untuk makan malam. Lucunya adalah di sini tuan rumahnya diundang oleh tamunya. Jin hanya tersenyum kecil dan menyetujuinya dan akan datang di makan malam esok hari. Dam yang sedang memulihkan diri pun merasakan jika ilmu bela diri surgawi utara telah diwariskan pada Jin tanpa seorang pun mengetahuinya. Berbeda dengan kakak-kakaknya, Dam sangatlah sopan dan berwibawa. Dia mengenalkan dirinya pada Jin dengan sopan pada keesokan harinya. Saat makan malam tiba, Jin dan Yunha menghadiri undangan dari para tamunya. Di saat yang sama, para pengawas di luar merasakan ada kejanggalan pada wilayah sekitar. Dan benar saja, Xiao Musang menemukan beberapa pengawal di luar yang berpatroli sudah dibantai habis oleh seseorang. Setelah beberapa saat, Dam mengajak Jin untuk mengobrol empat mata di luar. Dan mengajak Jin untuk bergabung di kelompok baru buatannya yaitu Masyarakat Naga Biru. Belum sempat menjawab, Jin dan semua orang di sana merasakan aura mengerikan dari luar sekte surgawi utara. Dan ternyata Tai Mukang sang iblis kehancuran telah tiba di sana. Yonha merasakan bahaya telah menghampirinya sebagai target incaran utama. Tai Mukang pun menerobos masuk dan menghancurkan segala hal yang ada di depannya. Bahkan pengawal yang ada di sana hanya dengan satu hempasan darinya dapat membuat mereka hancur berkeping-keping. Lalu dengan cepat Dam menghampiri Tai Mukang dan berusaha menghentikannya. Tai Mukang pun sadar jika bocah ini adalah orang yang telah menghancurkan satuan elit assassin miliknya. Terlihat mereka berdua dalam posisi yang siap bertarung dan saling menghancurkan. Lalu di dalam gedung terlihat semua orang dalam keadaan terdesak. Mereka dikepung oleh anak buah Tai Mukang yang sudah bersiap membantai mereka semua. Para penjaga pun banyak yang berjatuhan. Yunha yang ketakutan pun berusaha melindungi Jin dan menyuruhnya tetap berada di belakangnya. Kembali ke pertarungan Dam dan Tai Mukang. Terjadi pertarungan yang sangat sengit. Dam langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya dan membuat Tai Mukang babak belur tak berbentuk. Saat Dam merasakan pertarungan sudah usai, dikarenakan musuhnya Tai Mukang sudah tumbang, terdengar suara patahan-patahan tulang kembali ke asalnya. Tai Mukang kembali ke kondisi semulanya, seperti tak terjadi apa-apa. Ternyata Tai Mukang mempelajari seni bela diri terlarang yaitu jalur iblis, membuatnya tak bisa mati dengan mudah. Serangan balik dilancarkan olehnya kepada Dam, membuat Dam terkejut dan menjadi bulan-bulanan Tai Mukang. Di sini Dam ganti menjadi babak belur. Namun Tai Mukang tak membunuh Dam karena dia merasa terhibur dengan pertarungan ini. Jadi dia berkata pada Dam untuk menantangnya kembali esok hari jika dia sudah bertambah kuat. Lalu adik dari Simuan dengan santai berkata pada Tai Mukang untuk berhenti karena mereka adalah anak dari 9 langit yang sangat terkenal di aliansi pusat surgawi. Layaknya lalat, Tai Mukang menghempaskan adik Simuan menjadi debu. Semua orang yang melihatnya sangatlah terkejut tak terkecuali Yerung dan Simuan. Melihat adiknya yang meledak oleh satu hempasan dari Tai Mukang, Simuan pun dengan cepat bereaksi ingin menyerang Tai Mukang. Namun dengan mudah dia dihempaskan oleh jurus yang dikeluarkan dari satu tangan Tai Mukang. Di dalam ruangan terlihat semua orang masih bertarung mempertahankan diri masing-masing. Yerung memerintahkan pengawal pribadinya untuk meninggalkan semua orang dan menyelamatkan orang-orang yang dianggapnya penting. Dia mengeluarkan sebuah jurus ilusi yang membuat Tai Mukang beberapa saat buta karena ilusi. Yerung dan pengawal pribadinya menyelamatkan Dam dan Simuan dengan cepat, lalu meninggalkan semua pengawal mati dibantai oleh para penjahat yang menyerangnya. Jin yang melihatnya sempat kagum karena Yerung dapat mengeluarkan energi spiritual yang tinggi di umurnya yang masih muda. Namun dia juga merasa kecewa karena dia mengorbankan banyak nyawa untuk keselamatannya sendiri. Saat Tai Mukang dapat melepaskan diri, dia sangat marah dan mengarahkan sebuah jurus
yang sangat dahsyat ke arah Yunha dan Jin. Saat semua bangunan porak-poranda, ternyata Jin tak terluka sama sekali, karena Yunha berubah ke mode penyihir malam putih dan melindungi Jin. Diketahui di sini jika Yunha adalah keturunan sang penyihir malam putih dari sekte malam sunyi. Namun, pertarungan terjadi sangat singkat karena kekuatan Yunha belum setara dengan Taimukang yang notabene sudah menjadi master bela diri. Dipeganglah kepala Yunha oleh Taimukang dan sekujur tubuhnya bercucuran darah. Namun dengan sangat cepat tangan Taimukang pun terpotong. Itu dikarenakan tebasan dari Jin yang sangat cepat. Jin berdiri di depan Yunha yang tak berdaya dan memperkenalkan diri jika dia adalah Jin Muwon, ketua kelima dari sekte Surgawi Utara. Yunha terkejut dengan apa yang saat ini dia saksikan, karena dia melihat sosok yang berbeda dari Jin yang biasanya. Dengan sangat gagah, Jin mengatakan jika Yunha harus berada di belakangnya seperti perkataan Yunha pada Jin sebelumnya. Taimukang merasakan kekuatan yang aneh dari Jin, karena biasanya semua luka yang dia alami bisa pulih dengan cepat. Namun berbeda dengan serangan Jin saat ini. Serangan itu membuat regenerasinya melambat, membuatnya semakin tertantang. Terjadilah pertarungan sengit antara Jin dan Taimukang. Pukulan demi pukulan dilancarkan oleh Taimukang. Dia membabi buta menyerang Jin dengan semangat. Namun di sini Jin secara refleks dapat menghindari semua pukulan dari Taimukang. Jin merasa jika terkena satu pukulannya saja itu bisa membuatnya remuk tak beraturan. Lalu di luar bangunan sekte, Xiao Musang bergegas kembali ke dalam bangunan sekte. Setelah dia bertugas berpatroli di luar, dia melihat banyak sekali korban berjatuhan, termasuk teman lamanya yang sudah menikung dirinya di masa lalu. Xiao Musang merasakan kengerian di tempat itu, lalu konsentrasinya teralihkan ke pertarungan yang sangat luar biasa dari Taimukang dan Jin. Xiao Musang mencoba mengambil pedang dari teman lamanya yang sudah tiada dan mencoba untuk masuk ke dalam pertarungan. Namun dia dikejutkan lagi oleh Jin, karena Jin bergerak seperti bayangan melindungi Yunha dari serangan yang Taimukang lancarkan. Layaknya pendekar pedang yang sudah berpengalaman, Jin menunjukkan jurus berpedang yang tak pernah dilihat oleh Xiao Musang sebelumnya. Bayangan-bayangan hitam seakan mengikuti alur tebasan dari Jin. Aura yang sangat berbeda dengan aura pendekar pedang lainnya keluar dari Jin. Taimukang dan Jin saling berbalas serangan sampai-sampai semua bangunan di sekitar menjadi hancur lebur tak berbentuk. Taimukang sempat panik karena tertebas oleh tebasan Jin. Dia merasa jika Jin adalah seorang anak macan. Meskipun masih anak-anak, namun dia tetaplah memiliki taring yang masih akan tumbuh. Taimukang lalu berhasil memberikan satu pukulan telak pada Jin yang membuatnya tersungkur tak berdaya. Di saat yang sama ternyata Jin telah memberikan tebasan tanpa disadari oleh Taimukang pada lengan ke dadanya. Taimukang berencana mengakhiri pertarungan itu, namun Yunha dengan sisa tenaganya berusaha melindungi Jin. Tapi apalah daya, dia dihempaskan oleh Taimukang, membuat Jin berteriak sejadi-jadinya karena dia merasa tak berdaya saat ini. Tapi ternyata Yunha ditangkap saat terhempas oleh Saryong, dan di depan Jin muncul Seogyong, sang penyihir malam putih sekaligus ibu angkat dari Yunha menghempaskan Taimukang mundur ke belakang. Saryong merasakan jika Jin adalah ancaman terbesar bagi perkembangan Nona Yunha. Jadi dia berinisiatif untuk menghabisinya saat itu juga dan mengeluarkan belati dari tangannya. Yunha yang mengetahui niat Saryong pun menghentikannya, karena dia beralasan jika Jin sudah menyelamatkan hidupnya 2 kali, jadi Saryong tidak boleh membunuhnya. Lalu pertarungan antara Seo sang penyihir malam putih melawan Taimukang sang iblis kekacauan pun terjadi. Dengan kekuatan penuh mereka berdua saling memberikan serangan. Singkat cerita, pertarungan sengit itu pun telah usai. Sepertinya sang penyihir malam putih dapat memukul mundur sang iblis kekacauan. Seo sang penyihir malam pun menyadari jika Jin adalah penerus dari sekte Surgawi Utara yang sudah menjadi musuh bebuyutan sekte malam sunyi. Dia berencana membasmi sekte Surgawi Utara sampai ke akar-akarnya, dan Jin adalah penerus terakhirnya.
Saat dia ingin menebas kepala Jin, Yunha pun memohon pada ibu angkatnya supaya tak membunuh Jin. Selama hidupnya dia selalu menuruti ibu angkatnya sekaligus gurunya tersebut. Jadi dia meminta satu hal yang belum pernah dia minta sebelumnya. Dia meminta untuk mengampuni nyawa Jin karena Yunha sudah 2 kali berhutang nyawa padanya. Xiao pun sejenak berpikir dan mengingat pecahan-pecahan masa lalu yang membuat kepalanya sakit. Lalu dia memberikan syarat, jika setelah ini Yunha harus mempelajari seni bela diri terakhir dan menjadi penerus penyihir malam putih yang selanjutnya dan membuang perasaan dan hatinya untuk masalah duniawi. Yunha pun menyetujui hal tersebut karena dia ingin menyelamatkan Jin dari kematian. Terakhir sebelum perpisahan, Yunha memberikan obat penyembuh pemberian dari Saryung untuknya pada Jin. Lalu Yunha dengan penuh perasaan memeluk Jin untuk yang terakhir kalinya. Xiao pun memperingatkan Jin untuk tak muncul di hadapan Yunha kembali. Jika dia sampai muncul kembali di hadapan Yunha, maka Jin akan menyesalinya karena dia akan dihabisi pada waktu itu juga. Dan jangan berharap Yunha bisa menyelamatkannya kembali seperti saat ini. Lalu mereka beranjak pergi dari bangunan sekte surgawi utara yang sudah hancur porak-poranda. Jin memandangi langit dan bersumpah pada dirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat dan menjadi penerus surgawi utara yang lebih layak. Xiao Musang dari balik batu hanya mampu terkejut menutup mulutnya yang tak berhenti untuk terbuka. Xiao Musang memang dari awal merasakan jika Jin adalah sosok yang tak biasa. Namun dia tak menyangka jika Jin memiliki kekuatan yang begitu luar biasa seperti itu. Bahkan dia bisa selamat dari iblis kekacauan dan penyihir malam putih. Xiao Musang yakin jika semua ajaran dan jiwa sekte surgawi utara sudah diwariskan pada Jin. Dan seketika dia teringat pada saat momen dia dibisikkan sesuatu pencerahan oleh suara misterius saat berlatih pedang. Jin menyadari Xiao Musang yang sedang bersembunyi dan memerintahkannya jika memang ingin membunuhnya, inilah saat yang tepat. Namun Xiao Musang tak ingin melakukan hal tersebut. Singkat cerita, Xiao Musang mengumpulkan semua mayat-mayat temannya yang sudah tumbang saat menjalankan tugasnya. Dia menumpuk semuanya dalam satu tempat dan menyusunnya dengan balok kayu dengan sangat rapi. Lalu membakar dan mengkremasi semua korban supaya arwah mereka tenang. Lalu setelah 5 hari, Jin keluar dari kamarnya yang sudah tak berbentuk itu. Dan dia mencari biji batu meteor pemberian Pak Huang dan membawanya. Xiao Musang menunggunya selama 5 hari di luar kamarnya dan akhirnya bisa berbicara langsung dengan Jin. Dia bertanya pada Jin, akan pergi kemana dan kemana tujuannya. Jin hanya mengatakan jika memang waktunya pergi dari tempat ini karena aliansi pusat akan datang dan menyelidiki kejadian ini. Xiao Musang sadar jika hanya dia yang akan selamat pada insiden ini dan berjanji tak akan mengatakan kebenaran yang sudah terjadi di tempat ini. Dia akan menutupi semua hal tentang Jin. Lalu dia meminta maaf atas perlakuan sebelumnya saat menjadi pengawal. Sekaligus dia berterima kasih atas pencerahan yang sudah Jin berikan dan membuatnya bisa mempelajari seni berpedangnya di tingkat selanjutnya. Jin hanya berkata, itu bukanlah masalah yang besar. Lalu melihat Jin yang seperti sosok pemimpin menjanjikan baginya, dengan cepat Xiao Musang bersujud dan bersumpah setia pada Jin menyerahkan hidup matinya pada Jin. Dan berjanji akan membasmi semua musuh-musuh Jin di masa depan. Lalu Jin menyuruhnya berdiri dan menerima sebagai pedang pertamanya.